Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang sholih dan sholihah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Jika pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang hidup sederhana, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hidup ikhlas. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang sikap ikhlas. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, anak-anak diharapkan mampu membaca dan mengartikan hadis riwayat Muslim dan Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 dengan fasih dan benar. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menganalisis makna ikhlas beramal berdasarkan keterangan Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 dengan baik dan benar. Selanjutnya, anak-anak diharapkan mampu menyimpulkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu mempraktekkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baiklah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang pengertian ikhlas. Anak-anak ada yang tahu apa ikhlas itu? Iya, ikhlas maknanya bersih, bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya ketika kita dikatakan ikhlas beramal, artinya memberikan dengan hati yang bersih. Contoh lain misalnya, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas, artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan ataupun imbalan. Baiklah anak-anak, kata ikhlas seringkali kita dengar. Sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di hatinya hanya ada semboyan membantu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang, maka yang demikian itu Pak Ahmad belum dikatakan ikhlas. Nah, terus bagaimana bila bekerja dan memperoleh gaji? Apakah yang demikian itu juga dikatakan tidak ikhlas? Ya, tidak selamanya berbuat atau bekerja yang mendapatkan imbalan atau bayaran itu dikatakan tidak ikhlas. Yang mendapatkan imbalan pun bisa disebut ikhlas. Contoh, ketika seseorang diminta membantu pekerjaan dengan diberi imbalan Rp50.000, berarti orang tersebut sudah ikhlas membantu dengan imbalan yang telah disepakati. Nah, di situ tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapat pujian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Baiklah anak-anak ibu yang sholih dan sholihah,
Perlu diingat bahwa ikhlas itu merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Baiklah, untuk yang kedua, yaitu ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapatkan pahala. Baiklah, selanjutnya mari sama-sama kita perhatikan dan baca firman Allah, Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayah, yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Nah, anak-anak, dari ayat di atas dinyatakan bahwa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas berarti melakukan ibadah sholat pun harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Apabila ibadah sholat yang kita lakukan itu supaya mendapat pujian dari orang tua misal, atau guru, atau mungkin teman, maka sholatnya tidak termasuk beramal ibadah yang ikhlas. Jadi kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun harus dengan ikhlas. Baiklah anak-anak, selanjutnya bagaimana sih ciri-ciri orang yang ikhlas itu? Nah, di sini kita akan ketahui bagaimana sih ciri-ciri orang yang ikhlas, yaitu yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada yang memuji, tetapi sekali lagi pujian bukanlah tujuan utamanya. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Dan yang terakhir, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugasnya. Ya, anak-anak, jika sikap ikhlas itu kita tanamkan dalam diri kita, maka hati kita akan menjadi tenang, ibadah kita akan menjadi lancar, dan insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu, mulai saat ini mari sama-sama kita biasakan, kita terapkan dalam diri kita untuk selalu bersikap ikhlas. Insya Allah kita semua bisa. Demikianlah anak-anak penyampaian materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih dan tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.